foto terus. Lagi di mana? Di Museum Kereta Api Ambarawa. Ini kenapa gede banget sih? Ngapain? Ya lihat-lihat kereta aja, kereta zaman dulu. Lihat tuh ada lokomotif jadul. Tadinya kita mau naik kereta sampai ke Tuntang, tapi ternyata keretanya cuma ada hari libur sama emang aku pakai mic? Enggak. Hari libur sama weekend doang. Jadi kita nggak bisa deh. Gila ini parah banget ya. Penuh banget. Kereta zaman dulu. Parah sampai naik. Zaman dulu jarang ada orang gemuk ya. Banyak jalan kaki kayaknya. Banyak anak sekolah ya. Ada ini kali tadi tuh. Ini kecelakaan. Kecelakaan ya, tabrakan ya. Sabotase kereta api untuk menghalau tentara Belanda di Kerawang. Ini sekarang. Ini kan dari zaman sekarang ke zaman dulu. 2018 kereta bandara. Oh, sekarang keretanya udah kayak gitu tuh kita naik. Ini kereta kuno nih, kereta apa sih nih? Diesel elektrik. Diesel elektrik. Made in USA. Tahun 53. Ini kayak di stasiun Jogja. Kayak di kota ya, di kota. Enggak, lebih ke Jogja lah. Bu, silakan antri Bu, jangan sekali. Pembelinya. Ayo, bapak sudah senang antri Pak. Pak antri. Jangan lewat. Kayaknya gimana? Dari sisi sana ya? Ya kira-kira gimana ya? Ayo Pak. Orang gila. Ngapain? Seru-seruan aja. Lucu tapi Iya. Foto lagi, foto terus. Itu bagus tuh. Foto lagi. Duduk kan. Kegiatan di museum kereta, foto doang. Satu. Mama ketawa. Ketawanya. ini boleh naik ya ini ya Pak. Yang ini boleh ya. Kereta api. Sepatu ya? Itu Arab kaki dilepas. Oh di perpustakaan. Kamu yang fotoin. Tangan satu ngerekam, tangan satu itu. Nah dulu mah. Nih, tuh dua. Sekali lagi. Tuh dua. Keretanya nggak kelihatan. Ada yang satu lagi yang kelihatan. Kan mestinya ada yang di dalam juga dong, lambai-lambai. Lambai-lambai. Ya di sini rame ya. Iya. Semua yang tiga-tigaan ya. Kayak gitu. Nah, sambil gini kali ya. Kepalanya aja gitu. Nah. Satu, dua. Sekali lagi. Tuh, dua. Dah. Ketegangan gerbong. Lucu. Mana? Kemarin pintar keluarin badannya. Iya, soalnya paling belakang. Iya, kalau nggak kelihatan. Nih, dada tetap pakai topi. Menjiwai peran. Kita lihat dalamnya. Wow. Ini katanya kereta jauh 63. Lokomotif ini guys. Kita bisa naik kereta wisata. Kereta wisata apa? Ini kan boleh pilih satu. Kalau main perosotan kan nggak mungkin ya. Ini apa sih? Perosotan. Perosotan pelangi itu loh.
Apa nih rumah tinggal? Resortnya. Bisa nginep gitu ya? Kereta wisatanya ke sono ke sini, Rin? Katanya mau kereta wisata. Tuh ada petunjuknya kereta wisata. Mana? Nggak tahu itu kereta wisatanya. Kayak pasar seni. Iya. Nah, naik. Jauh ya, ini gede banget. Pasti pada capek. Ini kayaknya karena bukan weekend atau hari libur jadi sepi ya. Iya. Ini mesti ada tempat duduk nih, nggak bisa lama. Karena maksudnya mau keliling naik kereta. Tapi keretanya kayak kelilingnya di sono doang deh. Udah. Kamu juga tidur sama aja. Nih kita lagi di Dusun Semilir, jalan jauh. Enggak sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Ini lucu deh kayak pelangi gitu. Sini kanan kirinya banyak tukang makanan. Kayak pasar seni Ancol ya. Terus kita akhirnya ngaso dulu karena bawa orang-orang tua terus pada pengen makan dawet ireng katanya. Ya udah kita ngaso dulu deh. Nanti mau ngapain? Nanti mau nyari kereta wisata aja sih biar keliling-keliling, jadi nggak capek jalan kaki. Iya. Cuman ke tempat kereta wisatanya itu main jauh ternyata. Kenapa nggak di depan aja ya tuh haltenya ya? Tahu. Kalau di depan enak jadinya, emang yang nggak niat jalan kaki kan bisa langsung naik kereta. Terus tadi juga aneh, begitu masuk langsung toko souvenir, padahal biasanya toko souvenir itu kan terakhir. Itu pintu keluar juga. Oh pintu keluar situ. Iya. Oh. Makanya Untung di hari situ. ini bukan weekend ya, nggak terlalu ramai. Tapi tetap aja udah rame. Karena ada rombongan soalnya. Iya. Hai, ketemu lagi. Enggak. Kita lagi mau naik kereta wisata nih keliling-keliling. Ini Kita udah punya dong voucher wahana kereta wisatanya. Kita nggak diminta. nggak tahu. Itu diminta. Kita nggak kesampean naik kereta dari Ambarawa. Sekarang naik kereta wisata. Ini zona Eropa. Kita berkeliling. Ini zona apa? Ini zona nggak tahu aku. Tahu zona apa ini? Kayak restorannya deh. Bukan, ini kayak gedung pertemuan ya. Iya. Kayaknya bisa kawinan di sini. Oh, ini yang ke itu. Oh, muternya begitu doang dia. Itu lagi apa nggak disusunnya? Ini resort. Ini namanya Dusun The Villas. The Villas. Iya, namanya Dusun The Villas. Bisa nginep. Nah, di sebelah kanan ada kandang domba. Kembali ke pasar seni Jaya Dusun Semilir. Pasar seninya Ambarawa. Saya pengen lihat yang merosot gitu loh. Di atas. Enggak kan merosotnya ke bawah bisa lihat. Itu tukang dawet ireng tadi. Itu dawet ireng. Ini muter ke sini-sini juga udah muter. Iya. Ternyata pendek. Enggak, tapi kita tadi muter ke kiri, muter ke kanan langsung. Naik kereta wisata dari rumah hantu. Kita nggak ke rumah hantu. Enggak, itu banyak hantu. Oh, kita lurus ya. Masih panjang ternyata perjalanan. Enggak juga sih. Ini masuk ke daerah apa nih? Dusun bambu. Masuk ke daerah dusun bambu. Apaan? Ini daerah go-kart tuh. Ini udah gini dong ininya. Udah nyampe. Oh itu tuh perosotannya. Iya. Ini mau lihat orang merosot. Di mana? Di sana tuh yang dari atas itu. Seru ya. Sekarang lagi di Kelenteng Sampokong, mau lihat-lihat ke dalamnya ada apa. Bayang, kamu mesti beli di situ kayaknya deh. Hah? Beli souvenir alat sembahyang? Itu yang buat kalau mau naruh di dinding. Oh, buat apa? Imleknya masih lama. Jadi ada apa aja? Ada kelenteng, ada kelenteng. Ini nggak bisa naik nih. Bisa dong. Naik. Tahu ngapain? Nggak mau kepanasan. Kita nggak mau naik situ. Boleh kan kita? Boleh, boleh lah. Kita naik yuk. Satu, dua, tiga, empat. Yang kelihatan sih 4 ya. Pas acara, tapi belum Oh, beres. putu yuk putu. Ke situ nggak bisa.
P3 itu nggak bisa. Bisa. Itu ditutup semua. Hah, bisa. Itu pegawainya. Itu ditutup semua. Pintu masuk ke lenteng tuh. Masuk, bisa. Gile, sini bisa nulis nama keluarga terus digantungin di lampion nih, banyak banget. Sekeliling kelenteng ada semua. Oh, menyeramkan. Saya pengen ke belakangnya itu yang relief itu ya. Lewat mana ya? Nyeker gitu. Hah? Nyeker. Dari sana kali ya? Bisa ya? Iya. Boleh emang. Oh, area sembahyang. Cool. Gedung batu Sangpokong. Oh, ini tuh ada ceritanya. Dari sana mulainya. Wang Qinghong, Ong Qinghong. History of the East pada tahun 1405 Agustus Liu Chiakang Jiangsu bersiap untuk berlayar. Ini cerita tentang perjalanan Laksamana Cheng Ho, ekspedisi ke Samudra Barat naik perahu. Oh, terus dia si Laksamana Cheng Ho-nya dia jadi ke Malaysia sama ke Thailand. Ada menumpas bajak laut segala. West King Wikramawardhana and East King Wirabumi fought each other. Ya iya. Changhe. Sebenarnya bukan Cheng Ho tapi Changhe. Nggak tahu bener apa nggak tuh ngomong. Iya, kalau ini ZH bacanya Chang, yang lidahnya di belakang. Changhe. Mau dong difoto begitu, ngadep temboknya, tapi jangan kelihatan pintunya. Kayak lagi jalan gitu. Nggak. Ya, dulu fungsi dari Gedung Lawang Sewu sendiri dibikin sama Belanda. Dia digunakan sebagai kantor kereta api. Ini bukan stasiun, tapi ini kantor pusat. Karena sejarah kereta api pertama kali di Indonesia berasal dari kota Semarang. Lebih tepatnya tahun 1864. Itu pertama kali pembikinan relnya dari Semarang tujuannya ke Purwodadi. 26 km jarak tempuh pertama kali mereka pembikinan rel. Nah, karena perkembangan kereta api semakin pesat di Indonesia, akhirnya mereka butuh kantor yang cukup besar. Nah, Lawang Sewu ini akhirnya dibikin lebih modern. Dia dibangun tanggal 27 Februari 1904. Gedung yang pertama kali dibangun, gedung kecil yang tengah ini 1904, selesainya gedung utama ini 1907. Ya, yang kecil sebagai gedung pelaksananya. Istilahnya kalau zaman sekarang ini rumah kontraktor atau rumah bedeng atau dari sikit lah. Selisih kurang lebih sekitar 10 tahun, kemudian gedung B ini yang panjang dia dibikin tahun 1916 sampai 18 dengan konstruksi bangunan yang lebih modern. Sudah menggunakan konstruksi pakai semen. Kalau gedung utama ini tidak menggunakan konstruksi semen sama sekali. Jadi nggak ada semen, nggak ada sama sekali. Ah, jadi pakai apa? Perkanya cuma menggunakan pasir, kapur, sama batu bata merah. Oh. Dan material yang digunakan di gedung utama 90% semua dari Eropa. Kecuali kayu, batu fondasi sama merekatnya itu lokal. Yang dari Eropa salah satunya itu batu bata yang berwarna kuning di tembok. Itu dari Belanda, dari kota Venlo. Untuk batu granitnya sendiri itu dari Jerman lebih tepatnya. Kalau dari kejauhan kita lihat batu yang berwarna kuning itu kayak dicat dan kayak keramik, tapi bukan keramik. Oh, padahal Ya, enggak. namanya batu bata bergelasur. Kalau kita lihat detail dia lebih kayak keramik tapi beda lagi. Ya, bergelasur namanya. Motifnya dia retak. Ini motif lebih Oh tepatnya. iya ya, retak-retak Ya, gitu ya. retak-retak itu motif.
Ini dicat ya mas? Ini udah dikonting kembali. Iya dicat. Jadi posisinya udah diperbaiki lagi. Dinamai Lawang Sewu atau pintu 1000 sendiri itu cuma istilah, salah satunya seperti ini karena kebiasaan orang Jawa. Kalau melihat barang banyak dinamai sewu atau 1000. Berhubung di sini paling banyak pintu, akhirnya dinamai Lawang Sewu. Kalau kita hitung jumlah pintu di sini nggak sampai 1000. Total mencapai 928 daun pintu. 28 daun pintu. Hampir 1000. Kalau dari per lubangnya atau perkusen total 425. Nah, kalau kurang percaya bisa dihitung sendiri nanti. Percaya aja. Percaya aja. Nah, ini tujuan mereka ternyata bikin pintu banyak itu sebagai sirkulasi udara jadi supaya lebih dingin. Karena Indonesia sendiri negara tropis, apalagi Semarang. Semarang itu cukup panas. Kadang panas bisa mencapai 35 derajat. Kenapa Semarang itu cukup panas? Ternyata Semarang ini dulu bekas laut. Setelah laut jadi rawa, Belanda masuk reklamasi sampai ke pelabuhan. Jadi posisi kota Semarang daratan sama lautnya itu setara. Makanya kalau dulu itu sering banjir dan rob. Kalau sekarang udah enggak, karena sistem airnya sudah diperbaiki. Bukan sering rob. Oh enggak, kalau sekarang itu udah diperbaiki sistem airnya, penyerapannya. Karena beberapa sungai di Semarang ini bukan jalan raya aja, tapi sungainya juga udah diperhatikan. Maka sampai ada lagunya Semarang kali ini banjir. Ini salah satu lantai lorong di tengah di sini. Ini menggunakan batuan marmer dari Italia. Ininya, Ya. lantainya. Lantainya. Oh. Penambahan batuan marmer ini supaya lebih dingin di dalam gedung ruangan Lawang Sewu. Karena tadi Semarang kan cukup panas. Bahkan desain bangunannya tinggi bukan masalah orang Belanda tinggi-tinggi. Karena untuk sirkulasi emang cukup bagus. Sekarang kita masuk ke lorongnya ini padahal nggak menggunakan AC. Yang di tengah lagi, yang di atas soalnya posisinya. Itu cukup bagus. Udah ke Kota Lama Semarang, udah ke Sempat lewat. Ya sempat aja, nggak mampir, nggak lewat. Nanti habis ini mampir Nah, lagi. kalau ke sana saran saya sore. Kalau siang panas. Oh iya iya. Dan bangunan di sana lebih Yes, tua sih. dibanding Lawang Sewu. Rata-rata 1700-an dibangunnya sampai 1900. Kalau sekarang konsepnya Kota Lama sendiri itu city walk, jadi lebih banyak pejalan kakinya. Ini setiap kiri kanan kalau kita lihat atas dia berlubang, fungsinya untuk sirkulasi udara. Seneng sirkulasi udara Iya, banget karena ya. zaman dulu belum ada AC, apalagi dari Eropa ke Indonesia cuaca udah berbeda. Iya. Kalau kita kan lebih ke panas, tropis. Nah ini kaca yang paling bagus itu sebelah sini. Ini namanya kaca patri. Ini kaca patri sendiri dari Belanda. Ya mirip-mirip kayak gereja. Dan kaca patri ini dibikin di kota Delft. Pembikinnya dia seniman namanya adalah J.L. Schouten. Kalau kita lihat mirip kayak gereja, kayak altar. Itu lebih tepatnya kaca patri ini menceritakan tentang kemakmuran di tanah Jawa. Ini pernah digunakan salah satu syutingnya Eta Cinta Dara Garuda yang paling baru Ave Maria. Oh, Ave Maria di sini. Di sini sebelah kiri berwarna merah, tangannya dia bawa api, yang sebelah kanan dia bawa busi numpangan air. Zaman dulu kereta api bahan bakar menggunakan api sama air, menghasilkannya uap. Makanya simbolnya tengah roda kereta api sama uap yang warna putih. Oh. Nah lantai 2 di sini ditutup, ya dia lebih komersil, seringnya digunakan kayak foto prewedding, syuting. Oh gitu. Kita naik boleh tapi harus ada izin dulu ketuanya apa. Ini apa ya, Mas? Yang tengah ini batu prasasti marmer. Karyawan di sini bikin untuk direktur utamanya. Oh. Ini nama direktur utamanya GC Daum. Dan ini nama perusahaan Lawang Sewu pada era zaman Belanda, tapi ini disingkat Nederland Indonesia Spoor Maskapai. Ada kata spur. Spur itu bahasa Belanda. Oh, spur itu bahasa Belanda. Ya, arti dari spur sendiri bukan kereta. Apa tuh? Tapi orang Jawa sering nyebut kereta api nyebutnya spur. Arti dari spur sendiri adalah rel atau jalurnya. Oh. Kalau keretanya itu lokomotif. Naik apa? Naik sepur seringnya. Nah, yang belakang ini adalah ruangannya untuk lobi utama. Iya, ini lobi utamanya nih juga dikomersilkan lebih ke untuk foto prewedding juga. Ini dulu pintu masuknya dari sini. Pintu masuk, view-nya dia langsung ke kaca patri. Bisa dibayangkan zaman dulu ketika orang zaman dulu masuk kan cukup kagum karena ini bangunan cukup mewah zaman dulu. Depannya gedung yang itu ada salah satu besar itu pohon mangga. Oh, gede amat mau. Iya, ditanam tahun 1918. Oh, Umurnya 104 tahun. masih berbuah. Masih berbuah sampai sekarang. Oh. Masih ada buahnya itu. Oh iya tuh, kelihatan. Dia kecil tapi cukup manis, namanya mangga tali jiwo. Saking manisnya dia ikat jiwa, istilahnya seperti itu. Nah ini museumnya, ini ada foto-foto zaman dulu. Ini salah satu bukti perkereta apian di Indonesia berkembangnya sudah ada kereta listrik. Kereta listrik pertama kali di Indonesia 1925 itu di Jakarta. 1930 baru mengarah ke Bogor dan mereka sudah punya bisnis kelas. Bisnis yang ejaan lama, bisnis. Ini interior kelas satunya. Bukan. Oh, kalau satu. Ini bedanya sama Ambarawa. Oh, Ambarawa stasiunnya ya? Enggak, jadi gini, Ambarawa itu dulu pangkalan militer. Jadi adanya kereta api di Indonesia ternyata dipicu gara-gara perang di Diponegoro 1825-1830. Perang itu memakan biaya yang cukup mahal bagi Belanda. Pangeran Diponegoro sudah ditangkap, ditaruh di Makassar. Ternyata 10 tahun kemudian pengikutnya masih banyak. Di antaranya di daerah Jogja sama Solo. Alasan mereka bikin kereta api
dari Semarang karena Semarang itu lebih strategis, bukan karena sentral Java. Karena untuk pendaratan kapal lebih bagus beda di daerah Jogja karena jalur selatan. Nggak mungkin mereka dibikin di sana. Maka pemilihannya pertama kali Semarang. Tujuannya Purwodadi baru Ambarawa. Karena Ambarawa ini pangkalan militer dunia. Baru mengarah ke Solo sama Jogja. Mereka mengantisipasi. Ketika perang muncul lagi penyerangannya lebih cepat. Tapi akhirnya perusahaannya Lawang Sewu itu dipercaya suruh bikin jalur kereta api di Indonesia. Waktu itu sempat bikin di Jakarta juga. Dan akhirnya di Pulau Jawa bukan satu perusahaan kereta api yang masuk, kurang lebihnya sekitar 18 dan mereka bersaing. Dan Semarang sendiri pun dulu punya 5 perusahaan kereta api dan mereka bersaing semuanya. Makanya beberapa kalau kita naik kereta api semua stasiunnya kita pada era zaman dulu itu sampai sekarang. Salah satunya kalau di Semarang ini stasiun stasiun Tawang sama Poncol itu bangunan Belanda juga. Tapi Tawang sama Poncol beda perusahaan juga dulunya. Nah, ini tentara Kenil. Kenil. Ya, jadi orang Indonesia yang dikerjakan sama Belanda adalah namanya tentara Kenil. Dia dipercaya untuk bikin waktu itu suruh ini pengecekan rel juga di kelapa sawit. Di Aceh. C71. Iya. Orang kita kan C2247. Udah modern. Emang urut gitu. Ya, kan setiap kereta api itu punya jenis lokomotif yang masing-masing. Kalau kita kan perbedaannya itu di roda. Kalau C, jadi dia penggeraknya 3 karena alfabet. C kan acak ketiga. Kalau B 2, kalau C 3. Tapi kalau double C jadi penggeraknya 6. Tapi semakin kayak D 4 itu ya. semakin modern gitu. Ya, iya salah satunya kayak gitu. Salah satunya kalau ini kan mesinnya satu. Kalau yang double seperti ini dia lebih cepat sebenarnya. Kayak gitu. Ini 4. DD 8. DD ini Oh, seri DD. DD 8. Oh. Ini 2 penggerak. D kan 4 kalau double DD udah jadinya 8. Double ya. Karena mesinnya dia 2 penggeraknya di sini sama sini. A, B. Tapi nggak ada A. Karena 1. Nggak kuat ya, A. Masuk. Nggak jalan gini-gini keretanya. Ini salah satu jalur mengarah ke Kota Bandung di daerah Padalarang, dekat Tol Cipularang. Iya, tahu Nah, jembatan ini. Ya, sampai sekarang masih digunakan ini. Karena kalau kita naik kereta api tadi saya bilang semua stasiun kita tuh hampir rata-rata bikinan Belanda. Salah satunya ini Surabaya. Seperti ini Blitar, Bogor, Bandung, Cirebon, Tegal, Lawang Sewu. Mana yang Tegal? Nah, ini. Tegal. Kamu halaman. Oh, stasiun Bogor dulu Bogor begini ya? kayak gitu ya. Kalau dulu namanya bukan Bogor. Apa? Kota Bogor itu dulu namanya Butunjong. Oh iya. Sekarang Bogor. Nah itu seragam dinas pegawai kereta api setelah mereka. Yang paling pakai topi putih itu adalah kepala stasiun. Yang tengah adalah penjaga perlintasan kereta api. Yang paling ujung sendiri adalah masinis. Oh, masih. Tapi awal mulanya rutenya mereka itu bukan dari Semarang ke Purwodadi Solo juga gini. Tapi rutenya mau dari Semarang ke Ungaran ini Unit 1 Ambarawa, Magelang, Jogja. Karena ini treknya pegunungan semua, biayanya mahal. Mau nggak mau mereka harus muter akhirnya. Muterin gunung. Ya muterin posisinya. Makanya kan beberapa perusahaan akhirnya muncul semua sampai 1925 akhirnya. Ambarawa mana Ambarawa? Ambarawa Wilm 1 dulu namanya. Film 1. Film satu Ya, tuh Ambarawa. Ambarawa. Berarti nggak ada dipotong nih ceritanya. Nggak jadi lebih tepatnya karena ini treknya pegunungan. Ini baru sepotong nih. Ya. Nggak jadi. Ya, susah nyerah gitu. Bukan sepotong karena ini dulu lebih tepatnya pabrik kemungkinan. Oh, Kayak di daerah Jawa Timur seperti ini bukan ini pabrik-pabrik gula. pabrik. Oh iya. Suzu. Maka di daerah Jawa Timuran paling banyak penghasilnya adalah pabrik gula. Di sini gula kan Jawa Barat kan teh kopi penghasilnya. Kalau mau dari tengah ke sana itu posisi gula. Banyak pabrik gula ya. Ya, maka di Semarang sendiri ada orang terkaya namanya Oetiungha, Raja Gula julukannya. Dia kekayaannya nomor 2 se Asia Tenggara itu. Kalau zaman sekarang bisa dibilang itu crazy rich atau sultan. Karena dia yang bisa menentang hukumnya orang Belanda juga waktu itu. Karena bisa dibilang zaman dulu setiap ras itu disendirikan sama Belanda dan berpakaian seperti ras mereka. Nggak boleh kayak orang Eropa. Karena Oetiungha adalah orang kaya, dia nyewa pengacara. Akhirnya dia bisa berpakaian kayak orang Eropa. Dan dia sempat beli rumah di kota Semarang. Lebih tepatnya sekarang rumahnya itu jadi kantor OJK di Jalan Gergaji. Jalan Pandanaran sampai Lawang Sewu sampai ke Simpang 5 sampai ke Jalan Pahlawan Polda itu miliknya tanahnya dia, rumahnya dia. Dan dulu rumahnya dia dijulukinnya adalah kebun rojo. Karena luas tanahnya cukup gede, kayak ada kebun binatangnya juga seperti itu. Kalau mau menemui kantornya beberapa di kawasan Kota Lama. Kalau sekarang jadi rumah makam Pring Sewu. Depannya gereja Glunduk ada gang kecil.
Nah itu dibikin oleh arsiteknya yang di gedung B sama kayak pembikinan kantornya Whittingham itu Thomas Carsten, masih satu arsitek. Maka model bangunannya juga sama kayak Pasar Juar itu juga Thomas Carsten. Ternyata sebelum muncul Perang Diponegoro, ide kereta api sempat digagas sama Herman van Rooij. Karel Herman van Rooij dia yang punya ide pertama kali pembikinan rel kereta api di Indonesia. Rencana awal mulanya dia mau bikin dari Surabaya ke Jakarta, tapi sayangnya idenya dia ditolak gara-gara ada dua kubu politik, kubu kanan dan kiri. Waktu itu mereka berdebat, akhirnya kereta api nggak jadi dibikin. Baru muncul Perang Diponegoro tadi. Nah ini penulisan nama asli Gunung Lawang sini seperti ini, Nederland bisa syukur maskapai. Dan ini sendiri adalah Jenderal Johannes van den Bosch. Ini yang bikin sistem tanah paksa di Indonesia atau dinamai kulturstelsel. Salah satunya kerja paksa atau kerja rodi. Dia sempat ngantor di Semarang. Ya kantornya depan Lawang Sewu persis, sekarang jadi Wisma Perdamaian. Rumahnya dia di daerah Simongan, lebih tepatnya area Kelenteng Sampokong. Karena area Kelenteng Sampokong milik kekuasaannya dia, orang kalau mau beribadah di situ disuruh bayar sama dia. Makanya sebelum Whittingham kaya, bapaknya kan udah kaya. Akhirnya dia bikin kelenteng di daerah Pecinan, nama kelentengnya Takeshi, salah satu kelenteng tertua di Indonesia. Dan akhirnya Kelenteng Sampokong dibeli sama bapaknya Whittingham supaya orang beribadah itu nggak bayar waktu itu. Dan untuk pegawai seperti ini mereka sebenarnya digaji tapi upahnya sedikit sih kayak gitu. Maka dulu salah satu perusahaan terkaya di dunia salah satunya juga VOC. Tapi VOC itu hancur gara-gara mereka sendiri, ulah mereka. Satu, dia berselisih dengan Spanyol, perang bisa dibilang. Yang paling banyak adalah korupsinya. Akhirnya hancur VOC. Makanya pertama kali masuk kita kan bukan dijajah sama pemerintahan tapi pas sama pedagangnya pada era zaman dulu. Ini halte Tanggung, ini masih ada sampai sekarang. Apa itu? Halte Tanggung. 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 Ya, ini di daerah Purwodadi. Masih ada itu. Masih ada yang stasiun pertama kalinya ini malah nggak ada. Tujuan ini kan ke sini tadi pembikinan relnya. Tapi stasiunnya ini udah nggak kepake karena mulai tahun 1914 ini dibongkar sama orang Belanda. Jadi sekarang lebih tepatnya jadi pemukiman warga. Nah, ini juga ada salah satu alat komunikasinya yang ke sebelah sini kayak telepon zaman dulu, telegraf, bahkan kalau bosan naik kereta api pasti mengalami model tiket atau karcis yang kecil kayak Iya betul. Nah ini alat komunikasinya. Ini telegraf untuk kirim pesan modelnya Morse. Nah kalau ini lebih tepatnya untuk telepon kayu. Kalau kita telepon di goes untuk menghasilkan suara ke stasiun. Ya goes. Kalau sekarang kan kita udah model pakainya sinyal. Operator udah otomatis, kalau dulu manual. Tuh yang paling ujung tiket kereta api ini yang besar ini lemari tiket ya atau karcis. 1840 ditemukan oleh Edwardson, dipakai di Semarang pertama kali di Indonesia lebih tepatnya 1867. Jalur pertama kali itu Semarang Forster Linen atau Semarang Solo Jogja. Baru terakhir digunakan kurang lebih sekitar tahun 2009. Karcis itu dulu. Ya benar dilubangin, benar kayak gini. Nah dilubangin seperti. Iya benar karcis gede-gede gitu. Dia dilubangin. Pokoknya kalau sekarang pengecengan tiket nggak dilubangin.